Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Alia Andriza dengan NIM 22150501336. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Tarbawi dari kelompok 13 dengan judul Konsep Pendidikan menurut Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai dengan ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu matalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihaini faqanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Yang artinya yaitu daraballahu masalan, Allah telah membuat sebuah perumpamaan lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, yakni bagi istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini, adapun mereka berdua itu di bawah pengawasan dua orang hamba, min ibadina, dari hamba-hamba kami, sholihaini, dua orang hamba yang soleh. Faqanatahuma, namun mereka berdua itu berkhianat. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an, adapun kedua orang tadi yakni Nabi Nuh dan Nabi Lut sama sekali tidak bisa membantu mereka dari azab Allah. Wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada mereka berdua, udkhulan nar, masuklah kalian ke dalam neraka, masuklah kamu berdua ke dalam neraka, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk neraka. Ayat selanjutnya yaitu wadaraballahu mathalan, dan Allah telah membuat sebuah perumpamaan lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, imra'ata Fir'aun, yakni istrinya Fir'aun. Idzu qalat rabbi banili indaka baitam fil jannati, ya Allah, berikanlah aku, bangunkanlah aku sebuah rumah di dalam surga. Wa najjini min Fir'aun, dan jauhkanlah aku dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatannya, wa najjini, dan jauhkanlah aku, minal qaumidz zalimin, dari orang-orang yang zalim. Dan pada ayat 12, wa Maryam binat Imran allati, dan adapun Maryam putrinya Imran, allati ahsanat farjaha, dialah orang yang menjaga kehormatannya, dia menjaga kemaluannya. Fanafakhna, maka kami tiupkan, fihi mir ruhina, di dalamnya, yaitu di dalam perutnya Maryam tersebut, mir ruhina, dari ruh kami, wasaddaqat bikalimati rabbiha, dan dia membenarkan kalimat-kalimat dari Tuhannya tersebut, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa kanas binal qanitin, dan adapun dia itu termasuk orang-orang yang taat. Nah, dari ayat dan arti perkata yang telah dibacakan sebelumnya, maka kita bisa mengambil kesimpulan sedikit dan kita bisa menanggapi sedikit bahwasanya di situ Allah telah menyebutkan dua perumpamaan, yakni bagi orang-orang yang soleh dan bagi orang-orang yang kafir. Di situ Allah juga telah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu berupa istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, yang mereka berdua itu sama-sama merupakan istri seorang nabi, namun mereka berdua sama-sama mengingkari, mereka mengkhianati suaminya dan tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh suaminya dari Allah. Nah, di situ juga Allah mengatakan, Allah menyebutkan bahwasanya falam yughniya anhuma minallahi syai'a, sesungguhnya dua nabi tersebut itu tidak bisa menolong istrinya dari azab Allah. Wakil adkhulan nar ma'ad dakhilin, dan Allah memasukkan mereka ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Dan pada ayat selanjutnya Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, dan di situ Allah mengambil contoh sebagai orang-orang mukmin itu, yaitu istrinya Firaun. Adapun istri Firaun ini berdoa kepada Allah bahwasanya ia meminta untuk dibangunkan sebuah rumah di surga dan minta dijauhkan dari perbuatan Firaun dan perbuatan orang-orang yang zalim. Dan contoh kedua dari orang mukmin ini, dari orang-orang yang beriman ini, yaitu pada Maryam putrinya Imran. Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam.
Adapun Nabi Isa alaihissalam ini tidak memiliki bapak. Jadi Maryam ini ditiupkan oleh Allah ke dalam rahimnya, ke dalam perutnya sebuah ruh, yaitu Nabi Isa tadi. Nah, di situ dia menerima apa yang telah Allah tetapkan dan apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Maka di situ Allah juga menggolongkannya bahwasanya Maryam ini termasuk orang-orang yang taat. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditujukan untuk manusia sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bila diperhatikan, isi surah At-Tahrim mengandung beberapa tuntutan kehidupan rumah tangga, hukum, dan keimanan. Seperti di awal yang disebutkan tentang hubungan Nabi Muhammad dengan istri-istrinya. Di samping itu, pada ayat 10 sampai dengan ayat 12, di situ Allah menceritakan dan membuat permisalan bagi orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Dijelaskan perumpamaan bagi orang kafir melalui perilaku istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Sedangkan perumpamaan bagi orang beriman itu melalui Asia, istrinya Fir'aun, dan Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Nah, di sini saya akan menguraikan isi kandungan Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12 berdasarkan dengan kitab tafsir, yakni kitab tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Munir, dan kitab tafsir Al-Azhar. Baik, mungkin yang pertama kali kita akan membahas kandungan yang terdapat dalam surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12 tadi dalam kitab tafsir Al-Misbah. Nah, pada ayat 10 itu Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yakni istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Adapun keduanya itu berada di bawah naungan orang-orang soleh, yang merupakan hamba-hamba kami, kata Allah. Namun keduanya itu mereka mengkhianati suami mereka, dan dikatakan, masuklah kamu ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Adapun status suami mereka sebagai nabi, yakni Nabi Lut dan Nabi Nuh ini sama-sama tidak membantu sedikit pun. Mereka tidak bisa membantu sedikit pun istri mereka dari azab yang telah Allah tetapkan tadi. Allah membuat perumpamaan sesuatu yang menakjubkan yang bisa diambil pelajaran oleh orang-orang kafir, yakni perihal istri Nabi Nuh yang konon namanya Wa'ilah, yang umatnya dibinasakan oleh Allah dengan tofan dan banjir besar, dan istri Nabi Lut yang bernama Wahilah yang dijungkir balikan negerinya dikarenakan kedurhakaan mereka terhadap Nabi Allah tersebut. Adapun suami mereka itu tidak bisa menolong mereka sedikit pun dari jatuhnya siksaan Allah, dan dikatakan oleh malaikat yang ditugaskan kepada Allah untuk kedua istri Nabi tersebut, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Kami tidak peduli dimanapun di neraka mana kamu masukkan, karena kamu tuh merupakan sampah yang telah diabaikan. Jadi maksud dari perumpamaan tersebut yaitu bahwa baik ikatan persahabatan ataupun perkawinan tidak bisa membantu seseorang selama itu tidak disertai oleh pelaksanaan tuntutan Allah dan Rasulnya. Ia tidak bermanfaat walau yang berupaya menolongnya adalah Nabi dan hamba Allah yang soleh. Adapun pemilihan kata ad-dakhilin yang berbentuk jamak itu mengisyaratkan bahwasanya pelanggaran mereka itu serupa dengan pelanggaran pria. Jadi siksaan yang mereka lakukan itu setara dengan apa yang dilakukan oleh dosa yang diperbuat oleh pria. Jadi ini tuh sangat nyata pada istri Nabi Lut yang membantu pria kaumnya untuk melakukan sodomi yang tidak pernah dilakukan kecuali oleh kaum pria yang durhaka. Setelah ayat lalu yang memberi perumpamaan tentang dua wanita yang durhaka kepada Allah dan mengkhianati suaminya, meskipun suaminya itu merupakan seorang nabi. Nah, di ayat 11 sampai 12 ini mengisahkan istri solehah dan mengisahkan seorang yang telah Allah pilih untuk menjadi seorang ibu dari Nabi dikarenakan ketaatannya itu. Allah berfirman, dan Allah membuat perumpamaan, yakni sesuatu yang sangat menakjubkan yang dapat diambil pelajaran oleh orang-orang yang beriman, yakni perihal istri Fir'aun yang bernama Asia, yang suaminya merupakan penguasa Mesir yang kejam yang mengaku sebagai Tuhan. Dan perumpamaan yang kedua perihal Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya bagaikan menempatkannya dalam satu benteng yang tidak dapat ditembus. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian roh ciptaan kami, sehingga dia mengandung anak yakni Nabi Isa alaihissalam, walaupun tanpa disentuh oleh seorang pria pun. Dan di samping itu, dia juga membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya yang disampaikan kepadanya melalui malaikat Jibril dan kitab-kitabnya yang diturunkan sebelum kitab Injil. Dan dia termasuk kelompok orang-orang yang taat
lagi tulus dalam beragamanya itu. Jadi pada surah At-Tahrim ayat 11 tadi, didahulukannya kata indaka atas kata baital fil jannati, mengisyaratkan bahwasanya seseorang hendaknya memilih tetangga terlebih dahulu baru rumah tempat tinggal. Kata indaka tadi mengandung makna kedekatan kepadamu, dan ini adalah anugerah dan penghormatan material. Doa tersebut menggambarkan betapa istana dan segala gemerlapnya tidak memengaruhi beliau, bahkan mengabaikannya demi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ulama menyatakan bahwa doa istri Fir'aun itu dipanjatkan ketika ia disiksa oleh suaminya. Itu ketika Fir'aun mengetahui bahwa istrinya mengikuti ajaran Nabi Musa. Sayyid Qutb menulis bahwa dalam riwayat-riwayat yang dinyatakan bahwa istri Fir'aun adalah seorang mukminah yang hidup di istana Fir'aun, yang merupakan salah seorang dari sisa-sisa penganut agama Samawi sebelum Nabi Musa. Permohonan Asia agar dibangunkan rumah di surga bisa jadi karena sebelum disiksa, Fir'aun mengusir Asia ini dari istananya dan tidak memberikan penghormatan untuk dimakamkan dalam satu bangunan yang berbentuk piramid. Adapun nama Maryam yang berarti wanita yang taat beribadah disebut dalam Al-Quran sebanyak 34 kali dan terbagi dalam 11 surah. Perlu dicatat bahwasanya tidak ada seorang pun yang namanya disebut di dalam Al-Quran kecuali Maryam. Maksud di sini yaitu nama perempuan. Jadi nama perempuan itu tidak ada dalam Al-Quran kecuali Maryam. Dan ini tuh mengisyaratkan bahwasanya tidak ada wanita lain yang pernah atau yang mengalami hal serupa seperti yang beliau alami, seperti yang Maryam ini alami, yaitu melahirkan anak yang menjadi nabi tanpa disentuh oleh pria satupun. Dan yang kedua yaitu dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Munir bahwasanya pada ayat 10 Allah membuat sebuah contoh dan perumpamaan yang menggambarkan keadaan orang-orang kafir dalam hal mereka bergaul dan memiliki hubungan dengan kaum muslimin. Bahwasanya seseorang itu tidak bisa menolong dan menyelamatkan siapapun, bahwa semua hubungan itu tidak memberi guna sedikit pun dan menyelamatkan siapapun, bahwa sebuah hubungan itu tidak bisa menolong mereka dan memberi manfaat apapun kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala selama tidak ada keimanan di dalam hati mereka. Karena hanya semata-mata bergaul, bercampur ataupun bersosialisasi, bahkan hubungan nasab suami istri itu tidak ada faedahnya sama sekali. Contohnya yaitu tamsilan bahwa istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Jadi mereka masing-masing ini merupakan istri dari seorang nabi dan rasul yang senantiasa bersama dengannya siang dan malam, makan, bergaul, berinteraksi secara sangat intim dengannya. Akan tetapi mereka berdua ini mengkhianati suaminya dalam hal keimanan dan agama. Mereka berdua itu tidak beriman kepada suami masing-masing yang merupakan seorang nabi dan rasul. Mereka tidak mempercayai kerasulan dan kenabiannya meskipun masing-masing dari keduanya merupakan istri dari seorang suami yang menjadi nabi dan rasul. Disebutkan pula bahwasanya istri Nabi Nuh ini berkata kepada orang-orang kafir, kepada kaum-kaumnya bahwasanya Nuh itu orang gila, sedangkan istri Nabi Lut memberikan informasi kepada kaumnya tentang keberadaan para tamunya supaya mereka bisa melakukan perbuatan keji dan kotor kepada para tamunya itu. Jadi ketika masuk neraka dikatakan kepada dua perempuan tersebut, yakni istri Nabi Lut dan Nabi Nuh tadi, masuklah kamu berdua ke neraka bersama-sama orang yang masuk ke dalamnya, bersama orang-orang kafir yang durhaka, kata Allah, sebagai balasan atas kekafiran dan kejelekan-kejelekan keduanya. Pada surah ini juga mengandung sindiran kepada dua ummul mukminin yaitu Hafsah dan Aisyah radhiyallahu an atas keteladoran atau kealpaan yang mereka berdua lakukan, sekaligus peringatan bagi keduanya dan kepada yang lainnya bahwa status mereka sebagai istri Nabi Muhammad SAW itu tidak memberikan faedah sedikit pun bagi mereka jika mereka berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat 11 Allah Subhanahu wa taala membuat contoh perumpamaan dan permisalan bagi kaum mukminin, yaitu dengan keadaan istri Firaun yang bernama Asia binti Muzahim alaihissalam, dan sekaligus merupakan ammah atau bibi dari jalur bapak, saudara perempuan bapak Nabi Musa. Ia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam ketika mendengar kisah tongkat Nabi Musa alaihissalam. Firaun pun menyiksa Asia tadi dengan siksaan yang sangat keras disebabkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun siksaan yang diterima oleh Asia itu tidak sedikit pun
membuat dirinya mundur dari keimanannya. Asya binti Muzahim, yang merupakan sosok perempuan mukminah yang berada di bawah kekuasaan orang kafir yang paling kafir, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia pun berujung di dalam surga-surga penuh kenikmatan. Hal itu ketika ia berkata, "Ya Rabbi, bangunkanlah untuk hamba sebuah rumah yang dekat dengan Engkau, yang dekat dari rahmat Engkau di derajat tertinggi golongan al-muqarrabun, atau orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamatkanlah hamba dari tangan Fir'aun dan dari perbuatan-perbuatan buruknya, dan selamatkanlah hamba dari perbuatan-perbuatan orang yang zalim, yaitu orang kafir dari bangsa Kipti." Ibnu Jarir mengatakan bahwasanya istri Fir'aun itu disiksa dengan cara dipanggang di bawah panasnya terik matahari. Ketika Fir'aun beranjak pergi meninggalkannya, malaikat meneduhinya dengan sayap-sayap mereka, dan ia melihat rumah tempat tinggalnya di surga. Ayat ini menunjukkan kebenaran, ketulusan, dan kesungguhan keimanan istri Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang jahat adalah menjadi kebiasaan dan tipikal orang-orang yang soleh. Pada ayat 12, Allah membuat contoh perumpamaan dan permisalan bagi orang-orang yang beriman dengan Maryam binti Imran alaihissalam, yang merupakan ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Di situ Allah memberinya kombinasi antara kemuliaan dunia dan akhirat, serta menjadikannya sebagai perempuan pilihan melebihi seluruh kaum perempuan dunia pada masanya kala itu. Padahal ia hidup di tengah-tengah kaum pendurhaka. Ia memelihara kemaluannya dari kaum laki-laki dan dari perbuatan-perbuatan keji, sehingga ia menjadi contoh dan teladan dalam hal keifahan atau menjaga kehormatan dan kesucian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril agar meniupkan ruh ke dalam farjinya. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan, dan inilah sebagian dari kebid'ahan mereka, bahwa yang dimaksudkan dengan kata farji ini adalah kerah baju. Ia pun mengandung janin Nabi Isa alaihissalam. Ia juga membenarkan, mempercayai, dan mengimani syariat-syariat Allah yang digariskan kepada hambanya, suhuf yang ia turunkan kepada Nabi Idris alaihissalam dan yang lainnya. Maryam juga membenarkan serta mempercayai dan mengimani perkataan yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepadanya, sebagaimana yang terdapat dalam ayat 19 surah Maryam, yang artinya yaitu, dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu," serta berita gembira yang disampaikan kepadanya tentang Nabi Isa alaihissalam, dan bahwa ia termasuk golongan al-muqarrabun, sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat 46 sampai dengan 48 dalam Quran surah Ali Imran, serta ayat 16 sampai 36 surah Maryam. Bahwasanya Maryam itu adalah termasuk golongan orang-orang yang taat kepada Tuhan mereka. Keluarga Maryam alaihissalam merupakan keluarga yang soleh dan taat, termasuk orang-orang yang senantiasa beribadah dan tunduk patuh kepada Tuhan mereka. Baik, penusiran selanjutnya yaitu dari kitab Al-Azhar. Pada ayat ke-10 surah At-Tahrim itu maksudnya ialah bahwa meskipun misalnya seseorang perempuan bersuamikan nabi atau rasul, namun kalau si istri tersebut tidak mau menuruti keinginan suaminya itu, maka tidaklah akan ada manfaat kenabian dan kerasulan suaminya tersebut untuk membebaskan sang istri dari azab pada hari kiamat. Allah juga berfirman yang artinya, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya itu di bawah penaungan dari dua hamba dari hamba-hamba kami, yang keduanya itu soleh. Dijelaskan juga dalam ayat ini bahwa kedua perempuan yang diambil contoh oleh Allah tersebut merupakan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Nabi Nuh dan Nabi Lut merupakan kedua Nabi Allah yang banyak dari kisah yang banyak disebut pada kisah perjuangan di dalam kitab suci Al-Quran ini. Dan di dalam surat-surat lain tidaklah kita mendapat penjelasan yang begitu jelas tentang istri Nabi Nuh, tetapi kita mendapat penjelasan tentang putra beliau. Namun di dalam surat At-Tahrim inilah barulah kita diberitahu oleh Tuhan sendiri bahwasanya istri Nabi Nuh itu sama juga dengan istri Nabi Lut yang jauh masa di belakangnya. Sepakat ahli-ahli tafsir mengatakan bahwa pengkhianatan mereka berdua itu ialah karena mereka tidak mau mengacuhkan atau sekurangnya tidak mau membantu perjuangan suami mereka itu. Khianat mereka itu bukanlah karena mereka pernah berbuat zina. Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa istri Nuh kadang-kadang turut mencemooh suaminya sampai mengatakan bahwa beliau itu gila. Namun istri Lut bersikap tidak peduli saja.
Dan Allah juga memperbuat suatu perumpamaan tentang orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Diciptakan kepada kita tentang istri Fir'aun ini di dalam surah Al-Qasas ayat 9, bahwasanya Musa dihanyutkan ibu kandungnya ke dalam sungai Nil dikarenakan takut anaknya dibunuh oleh Fir'aun di depan matanya sendiri. Tetapi anak tersebut malah diambil oleh istri Fir'aun dan dibawa ke istana dan diasuh dengan baik. Dia juga memohon kepada Fir'aun agar anak itu jangan dibunuh. Perempuan inilah yang telah menjadi perempuan beriman di tengah-tengah raja yang kafir. Kekafiran suaminya tidak mempengaruhi keimanan yang tumbuh di dalam jiwanya. Perumpamaan selanjutnya yaitu Maryam putri Imran. Ialah seorang yang ditulis dengan jelas dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Maryam, dan juga dijelaskan dalam surah Ali Imran, yang merupakan surah ketiga dalam Al-Quran. Pertumbuhan kepribadian anak perempuan ini sangat unik. Ketika ibunya mengandungnya, ia bernazar bahwa jika anaknya lahir, dia akan mengirimnya ke rumah suci atau Baitul Muqaddas untuk menjadi penjaga rumah tempat beribadah kepada Allah. Namun setelah anak itu lahir, ternyata anak tersebut adalah perempuan, bukan laki-laki. Meskipun demikian, ibunya tetap memenuhi nazarnya dan menyerahkan anak itu ke rumah suci. Nabi Zakaria lah yang mengasuh dan mendidik Maryam di rumah suci sejak dia lahir hingga dewasa. Dengan demikian, kesucian Maryam terpelihara dan dia dapat membentengi dirinya dari gangguan manusia yang bermaksud jahat. Allah juga memerintahkan seorang malaikat untuk membawa ruh dari Allah ke dalam diri Maryam, sehingga dia mengandung tanpa bercampur dengan seorang laki-laki. Hal ini berbeda dengan manusia lainnya, yang diciptakan dari campuran antara laki-laki dan perempuan. Maryam memiliki kesetaraan dengan istri Fir'aun yang soleh, yaitu sama-sama taat kepada Allah dan akan menjadi orang-orang perempuan yang utama di dalam surga kelak. Selanjutnya yaitu kesimpulan penafsiran. Berdasarkan penjelasan dari beberapa kitab tafsir di atas, ketiganya memiliki penafsiran yang hampir sama dan saling melengkapi. Ayat tersebut menerangkan sekaligus memberi peringatan kepada orang-orang kafir dan orang yang beriman. Pada ayat ke-10 dalam surah At-Tahrim, Allah mengambil contoh kepada kisah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut yang durhaka kepada suaminya. Keduanya ingkar pada ajaran agama yang dibawa oleh suami mereka yang merupakan hamba Allah yang soleh dan merupakan seorang nabi. Mereka juga mengkhianati suami mereka masing-masing. Disebutkan pada penjelasan kitab tafsir di atas bahwasanya istri Nabi Nuh ikut mengolok-olok Nabi Nuh di depan hadapan kaumnya. Dan adapun kedudukan suami mereka sebagai nabi sama sekali tidak bisa menolong mereka atas azab yang Allah tetapkan untuk keduanya. Sedangkan di ayat selanjutnya yaitu ayat 11 dan 12 menceritakan tentang wanita solihah yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun berada di lingkungan orang-orang kafir. Yang pertama, Allah membuat perumpamaan terhadap Asia istri Fir'aun. Namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun ia merupakan wanita beriman yang taat kepada Allah meskipun hidup dengan suaminya yang sangat zalim dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Para imam mengatakan dalam tafsirnya bahwa Asia disiksa oleh Fir'aun dikarenakan mempertahankan keimanannya dan bahkan sempat diusir oleh Fir'aun. Contoh yang kedua yaitu Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, yang juga merupakan wanita beriman dan taat kepada Allah. Ia merupakan wanita yang Allah pilih untuk menjadi ibu dari seorang nabi meskipun tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Maryam merupakan wanita yang menjaga kesucian dan kehormatannya, sehingga namanya menjadi satu-satunya nama perempuan yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan ini juga menandakan bahwasanya kisah seperti Maryam hanya terjadi sekali dan tidak ada peristiwa seperti ini setelahnya. Adapun Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai dengan 12 ini memiliki kaitan dengan pendidikan. Di dalam Al-Quran banyak memuat nilai-nilai yang menjadi acuan dalam pendidikan Islam. Ayat ini juga memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan. Selain mencontoh sifat-sifat baik istri Fir'aun dan Maryam, ayat ini memiliki makna yang luas dalam pendidikan tentang membangun nilai-nilai moral yang baik dan menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup. Ayat ini pertama-tama mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini juga dapat digunakan sebagai sumber pendidikan moral dan agama karena bisa membantu dalam memahami betapa pentingnya memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bisa mencontoh sifat-sifat baik dari istri Fir'aun dan Maryam. Sekian penafsiran Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12 dari beberapa kitab tafsir. Saya memohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.